Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya, terima kasih atas duduknya kalian dan terima kasih sudah mau mendengarkan khutbah dengan baik. Yang usil tolong dengarkan. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan jamaah rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Jumat ini, Allah masih perkenankan saya dan kalian semuanya untuk bisa melihat. Ya, atas izin Allah, mata itu masih ada pada muka kita. Telinga itu masih nempel pada kepala kita. Hidung kita masih nempel. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan jamaah rahimakumullah. Bayangkan kalau bangun tidur, tahu-tahu Allah berikan buta pada mata kita. Bahagia atau sedih? Tentunya bahagia. Tentunya sedih, mohon maaf. Ketika kita bangun tidur, tahu-tahu matanya buta. Jamaah rahimakumullah. Sungguh setiap yang bernyawa, Mas Imam, atau kalian, atau keluarga kita, atau orang tua kalian nantinya akan meninggal. Dan ada hari kebangkitan. Ada namanya alam barzakh, yang dimana orang itu akan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Akan ditanya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allah ingin melihat di antara aku dan kalian mana-mana yang melakukan yang terbaik, amalan yang terbaik, bukan amalan yang terbanyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Mas Imam dan semuanya untuk disampaikan apa? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah itu memerintahkan kepada kita untuk lihat langit tuh. Untuk memperhatikanlah langit. Maka ketika kalian lihat langit, kalian tidak akan pernah mendapatkan cacatnya langit. Sampai pandangan itu lelah kalian itu lihat, summarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sampai kalian itu lihat langit, mana ya jeleknya langit, cacatnya langit itu mana ya? Kok langit gak ada celahnya? Sampai mata kalian lelah pun tidak akan pernah mendapati jeleknya langit, cacatnya langit, dan lubangnya langit. Itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, bersyukur benar-benar. Jadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena apa yang telah Allah berikan itu sangat mahal. Mata kalian kalau mau dihargain gak ada harganya atau tidak terhingga harganya. Kalau kalian disuruh milih, bisa melihat atau kalian dikasih mobil yang mewah tapi mata kalian buta, tentu kalian lebih memilih aku yang penting masih bisa melihat. Tapi ada orang-orang yang habis ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangunkan dalam keadaan buta.
Kadang kita itu kalau udah malam capek habis sekolah terus gak kuat nahan kantuk, tahu-tahu tidur. Tapi ada orang-orang yang senantiasa ketika mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangunkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mereka itu bangun tidur tahu-tahu buta. Sehingga mereka itu merasa sedih. Allah sampaikan dalam Quran surah Toha ayat 124. Allah sampaikan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, mereka bangkitkan, maka mereka tahu-tahu ketika bangun mereka buta. Sehingga mereka bertanya kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, Rabbi lima hasyartani a'ma ya Rabb. Ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dulu itu termasuk orang-orang yang melihat, kata orang itu. Dia ngatain, ya Rob, kenapa aku itu dikumpulkan, aku dibangkitkan oleh engkau dalam keadaan buta, sedang aku di dunia dulu itu termasuk orang-orang yang bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala kadzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kalian diabaikan. Anak-anakku dan jemaah rahiman rahimakumullah, ada orang yang bangun dalam keadaan buta. Permasalahannya cuma satu yang disampaikan oleh Allah, mengabaikan Al-Quran, mengabaikan peringatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang guru-guru kalian itu sudah mengingatkan kamu, nak sholat, nak ngaji, kalau ngaji jangan lari-lari dan lain sebagainya. Allah inginkan kebaikan itu. Setelah itu para guru kita sangat sayang kepada diri kita, orang tua kita sangat sayang kepada diri kita. Kita diingatkan sholat, kita diingatkan belajar agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Tapi kadang kita itu gak mau dengerin. Maka hati-hati anak-anakku, ketika guru kalian mengajari kalian hal yang baik, mengingatkan kalian dengan kebaikan, sampaikan kepada guru-guru kalian, terima kasih Bapak sudah mengingatkan kami, terima kasih Mister, terima kasih Miss sudah mengingatkan kami untuk sholat. Jangan sampai nanti di antara kita dikembalikan, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan buta. Jamaah rahiman rahimakumullah. Yang keduanya, maka cara untuk tidak mendapatkan nikmat oleh Allah, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikembalikan oleh Allah dalam keadaan buta, maka Allah sampaikan kepada diri kita, yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaah rahiman rahimakumullah, ada satu manusia yang dikenal dan yang terkenal dari zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita kenal sama Cristiano Ronaldo, kita kenal dengan artis siapapun itu, dia tidak terkenal dari zamannya Nabi Adam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa, ummati, umatku, orang-orang Islam, maka beliau adalah orang yang paling terkenal di seluruh muka bumi. Maka rugi bagi saya dan bagi kalian semuanya kalau enggak kenal namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita cuman gini nih, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Barang siapa yang bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja,
Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi sering-seringlah solawat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berpengaruh di seluruh muka bumi. Nomor 1 di seluruh muka bumi itu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita nggak semakin cari-cari tuh siapa Nabi Muhammad SAW, wah rugi pasti kita tuh. Cari tahu siapa Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupannya, mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu apa saja, seberapa baiknya Rasulullah SAW. Cari artis terbaik sepanjang masa itu Rasulullah SAW. Cari ya. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Semoga Allah berikan kebaikan kepada diri kita. Ya, banyak kisah dari Nabi Muhammad SAW yang rela untuk berkorban untuk diri kita. Yang paling baik-baiknya melebihi orang tua kalian, itulah baginda Rasulullah SAW. Ya, ikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW." Cari bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa. Nanti insya Allah para guru-guru kalian paham siapa Nabi Muhammad SAW. Pantas menjadi artis sepanjang masa. Pantas menjadi orang yang terbaik di seluruh muka bumi. Itu aja ya. Semoga yang sedikit itu semoga bermanfaat. Banyak-banyak berusaha untuk mencari sosok Nabi Muhammad SAW. Sedekahnya gimana, baiknya kepada temannya gimana, terus bagaimana, banyak kisah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Teman-temanku dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan jamaah rahiman rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, khatib ingin mengingatkan untuk diri khatib sendiri, mari bertakwa kepada Allah. Ikutin apa yang menjadi perintahnya Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kalau kalian pernah dengar sahabat namanya Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu terkenal ketika beliau itu di masa-masa ketika apa? Awal-awal dakwah Islam. Setelah itu Bilal masuk Islam. Setelah itu penyiksaannya Bilal sampai ditindihin batu di padang bebatuan yang panas luar biasa, yang mampu menjadikan Bilal mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, yang satu-satunya bertauhid, hanya mencari ridhonya Allah saja. Maka itu karena mencari tahu soal Rasulullah SAW. Karena dia dekat, karena kenal dengan Rasulullah SAW, karena meniru perbuatan Rasulullah SAW. Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi orang pertama setelah Rasulullah SAW. Ada Utsman bin Affan, orang yang kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya. Kalau kalian senang sama pahlawan, ada Ubaidah bin Jarrah. Ada lagi Khalid bin Walid, Saifullah, sang pedang Allah yang tidak pernah terkalahkan sama sekali ketika perang. Tuh, karena siapa? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Ada yang terkenal Asadullah, singanya Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah SAW. Beliau juga mengikuti Rasulullah.
Orang-orang sukses semuanya mengikuti Rasulullah. Maka kalau kalian pengen sukses dunia akhirat, aneh kalau kalian gak mau cari tahu soal Rasulullah SAW. Aneh kalian kalau lebih mencari tahu soal siapa pemain sepak bola terbaik, pemain ML terbaik. Oh, salah kalian tuh, salah alamat. Maka kalau pengen kalian gak salah alamat, pengen menjadi orang yang sukses dunia akhirat, carinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita meminta kepada Allah satu kebaikan demi kebaikan, semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.